Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oren Rahmasyam dari kelompok 6. Dalam video ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas sebuah topik penting dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi Pancasila untuk Indonesia berdaulat. Jadi teman-teman, demokrasi bukan hanya soal pemilu dan kekuasaan, tetapi juga menyangkut nilai, etika, dan jati diri bangsa. Maka dari itu, mari kita membahas bersama bagaimana demokrasi Pancasila menjadi landasan kokoh bagi kedaulatan Indonesia yang sejatinya. Indonesia sebagai negara merdeka yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam seluruh kehidupan berbangsa, termasuk dalam menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti musyawarah, keadilan sosial, gotong royong, dan kedaulatan rakyatnya. Namun, dalam praktiknya ini, demokrasi di Indonesia sering terpengaruh oleh sistem demokrasi liberal barat, yang dimana demokrasi liberal barat ini lebih menekankan kebebasan individu dan persaingan politik. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran nilai, terutama dalam pelaksanaan pemilu, yang dimana pada saat pemilu lebih menonjolkan prosedur formal daripada substansi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jika terus dibiarkan, pergeseran ini dapat mengancam kedaulatan bangsa karena nilai-nilai lokal dan semangat kebersamaan dikesampingkan. Oleh karena itu, perlu adanya pemulihan, pemahaman, dan penerapan demokrasi Pancasila agar demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan saja, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan partisipasi rakyat, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi, Indonesia dapat membangun sistem politik yang berdaulat, berkepribadian nasional, dan berpihak pada rakyat. Nama saya Elizabeth Wulandari dengan NIM M011241026. Saya dari Prodi Kehutanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi ini bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah, penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berimbang dengan kewajiban, serta semangat gotong royong dan persatuan nasional. Sedangkan demokrasi liberal ialah bentuk demokrasi yang berkembang di negara-negara barat yang menekankan kebebasan individu, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum yang bebas sebagai inti dari kehidupan berdemokrasi. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara demokrasi Pancasila yang sedang kita anut dengan demokrasi liberal yang biasanya digunakan di negara-negara barat. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Jabirat dari kelompok 6. Hari ini saya akan menjelaskan 3 perbedaan utama antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Yang pertama ada yang namanya dasar nilai. Demokrasi Pancasila kita ini berakar kuat pada yang namanya Pancasila dan nilai budaya. Ini menjadi kompas utama kita atau petunjuk arah kita. Sedangkan demokrasi liberal lebih cenderung fokus pada kebebasan individu dan rasionalitas. Beda fondasi, beda juga arahnya. Yang kedua, ada cara pengambilan keputusan. Di Pancasila kita melakukan yang namanya musyawarah untuk mufakat agar semua orang merasa suara mereka terwakili. Sedangkan liberal cukup menggunakan sistem voting atau suara terbanyak. Cara ini memang terbukti cepat, tapi kadang mengabaikan
suara dari minoritas. Yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi poin penting pada hari ini adalah hubungan hak dan kewajiban. Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar keduanya ini kita ibaratkan jalan bersama. Sedangkan liberal, mereka lebih fokus pada hak individu dan kadang mereka ini lupa akan tanggung jawab sosial. Yang menjadi inti pada penjelasan saya adalah bahwa demokrasi Pancasila adalah cerminan jati diri dari bangsa kita. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitria Ramadhani dengan NIM G02141042 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Bagaimana sih penerapan demokrasi Pancasila dalam sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia? Nah, demokrasi Pancasila diterapkan dalam sistem politik Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini menekankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, persatuan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam praktiknya, penerapan demokrasi Pancasila terlihat dalam berbagai aspek kehidupan politik, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutahira S dengan NIM G0212411040 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk penerapan demokrasi Pancasila dalam sistem politik dan pemilu di Indonesia. Yang pertama itu pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini merupakan bentuk nyata partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, musyawarah dalam lembaga perwakilan. Proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga politik seperti DPR, DPD, dan MPR diupayakan melalui musyawarah mufakat, bukan dominasi suara mayoritas semata. Hal ini mencerminkan semangat kolektivitas dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ketiga, sistem multipartai sebagai cerminan keberagaman. Sistem multipartai di Indonesia menunjukkan keterbukaan dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan latar belakang masyarakat, selama tetap berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bersama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cisita Karmela Raika dengan NIM G0212411031. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang materi mengapa demokrasi Pancasila sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia karena sistem ini dirancang berdasarkan nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas, budaya, serta seluruh tujuan bangsa Indonesia. Tanpa adanya penerapan demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia bisa saja terancam oleh adanya sistem asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berikut ada 3 alasan utama mengapa demokrasi Pancasila penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Materi tersebut akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nafal, saya dari kelompok 6 Pancasila. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di kelompok saya, yaitu demokrasi penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Oke, jadi demokrasi Pancasila penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia karena menjamin kedaulatan rakyat secara beradab, melindungi keutuhan dan persatuan nasional, serta berlandaskan nilai dan budaya bangsa sendiri. Menjamin kedaulatan rakyat secara beradab. Menjamin kedaulatan rakyat secara beradab, demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kan tapi dijalankan dengan cara yang beradab dan bersuara, tidak hanya bersuara saja maupun kekuatan kertas. Keputusan negara tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap menjaga keharmonisan serta kesatuan bangsa yang merupakan inti dari kedaulatan Indonesia.
melindungi keutuhan dan persatuan nasional. Demokrasi Pancasila berfungsi sebagai perekat yang dapat menghindari perpecahan akibat perbedaan suku, agama, dan budaya maupun ras. Demokrasi liberal yang terlalu menonjol kebebasan individu dapat memicu konflik identitas, sedangkan demokrasi Pancasila menekan gotong royong dan persatuan demi mempertahankan kedaulatan nasional, berlandaskan nilai dan budaya bangsa sendiri. Berlandaskan nilai dan budaya bangsa sendiri, demokrasi Pancasila tidak mengadopsi mentah-mentah sistem demokrasi asing, melainkan tumbuh dari kepribadian bangsa. Sistem ini lebih tahan terhadap pengaruh luar yang bisa melemahkan kemandirian bangsa. Hal itulah yang dapat membuat demokrasi Pancasila menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan politik maupun ekonomi. Sekian dari penjelasan materi yang saya bawa dengan kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.